Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji bareng semuanya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana yang sedang viral di media sosial, yaitu terkait transgenders yang berangkat umroh. Ini adalah yang kita saksikan di media sosial. Dia adalah, kalau tidak salah namanya Isa Zega. Dia berangkat umroh padahal dia adalah seorang laki-laki. Bagaimana hukum melakukan ibadah umroh padahal dia adalah transgender? Mari kita simak video Ustadz Hadi Hidayat yang menjelaskan masalah transgender menunaikan ibadah umroh. Mari kita simak video selengkapnya. Baik, fokus sini. Sebelum kita bicara jauh-jauh, kata Allah, "Hei manusia." Kalimat manusianya menggunakan bentuk nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Kalau ada kalimat di Quran dibuka dengan kata nas, maka mencakup semua manusia tanpa kecuali. Ayat ini memberikan informasi pada semua manusia tanpa kecuali. Jadi kalau Anda sampai malam ini masih jadi manusia, ayat ini informasi kepada Anda semuanya. Pada Anda, kepada saya, kepada kita. Yang bukan manusia boleh angkat tangan? Tidak. Baik, kalau sepakat semua manusia, ayat ini untuk kita. Lihat sini. Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Pertama kata Allah, hei semua manusia, saya ciptakan kalian, hamdallah, ada dua jenis. Ingat, manusia itu cuma dua. Kata Allah, satu dzakar laki-laki, dua untha perempuan. Jadi manusia itu cuma dua, kalau bukan laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan. Tidak ada yang setengah laki setengah perempuan. Awas, kalau ada orang yang laki-laki tapi merasa perempuan, atau perempuan merasa laki-laki, maka dia harus banyak belajar untuk melepaskan sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam dirinya. Dan kita bantu, jangan dicela. Kita bantu, dorong dia. Karena banyak orang yang bisa berubah. Saya ajak teman-teman dimanapun Anda berada. Orang menyebut Anda dengan homo, menyebut Anda dengan lesbi, saya katakan pada Anda hamba Allah. Dan Anda punya hak untuk masuk surga kalau Anda ingin berubah. Maka mari kita berubah. Bukan kita Anda, saya tidak ikutan. Jadi, ayo kita berubah. Dan saya mencoba sebaik mungkin untuk bisa bersama-sama Anda membantu dalam kebaikan-kebaikan. Kita bantu, doakan, minimal doakan, dorong dan sebagainya. Paham ya? Dan banyak orang ingin berubah, tapi karena terlampau banyak berbuat dalam hidupnya, apalagi terjerumus pada maksiat, maksiat itu yang membuat sulit orang menerima pintu hidayah. Makanya kalau orang bertanya, Ustaz berikan nasihat, saya cuma dua katakan, tingkatkan taat, jauhi maksiat. Karena kalau sudah bermaksiat, susah kita mendekat pada ketaatan. Teman kami pernah mengajak orang berubah tuh, di Doli dulu di Surabaya. Wah itu pekat Pak, dia berdakwah, kalimatnya menyentuh, itu kisah teman kami. Begitu selesai berdakwah, ada yang terisak, ada yang nangis, ada satu yang datang, Ustaz, kalimat Ustaz sangat menyentuh, kalimat Ustaz memberikan inspirasi, saya sadar Ustaz, saya sadar. Masya Allah, terima kasih Ustaz, untuk Ustaz saya berikan diskon 50%. Aduh. Tuh ya, satu masuk ke telinga kanannya, tapi sebagian masuk kepada jiwa nafsunya. Kenapa? Karena ada bagian dari dirinya yang belum siap menerima ketaatan. Kalimat itu keluar. Paham? Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga video ini menemui kita semua dalam keadaan yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini kita banyak mendengar, bahkan menyimak berita viral, terutama di media sosial dan juga menjadi pembahasan di berbagai kalangan, memicu kontroversi, bahkan juga menuai reaksi baik dari kalangan ulama, pun demikian tokoh hingga anggota dewan, yaitu seputar isu kepergian dan penunaian ibadah umroh yang dilakukan oleh seorang transgender. Di video ini saya akan memberikan satu penilaian pada dua hal dan sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua, terkhusus bagi seorang muslim dan muslimah. Ini menjadi tanggung jawab dari setiap ulama untuk memberikan pencerahan, pendampingan, sekaligus mendapatkan juga kesempatan yang jelas untuk memberikan pedoman yang terukur sehingga setiap muslim dan muslimah bisa benar menjalani syariat keislamannya dan mempraktikkan itu semua dalam kehidupan. Yang pertama terkait dengan transgender, baik itu perubahan yang dilakukan secara sengaja dan keluar dari fitrah penciptaan oleh seorang laki-laki menuju perubahan yang diharapkan menjadi dalam tanda petik perempuan, ataupun sebaliknya dari perempuan
yang merubah dirinya secara kodrat ingin menjadi laki-laki. Isu ini sudah lama dibahas dari kalangan ulama, bahkan juga mendapatkan pengingat dari Nabi SAW jauh-jauh hari, dan dituangkan dalam salah satu hadis yang sangat otoritatif oleh Imam Al-Bukhari dalam salah satu hadisnya, bahwa Nabi dengan tegas menyampaikan, la'anallahu al-mutarajjilat. Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang perempuan yang merubah penampilannya atau mengesankan dirinya menjadi seorang laki-laki. Pun demikian, Allah Subhanahu wa taala melaknat seorang laki-laki yang merubah penampilannya dan mengesankan bahwa ia seorang perempuan. Nah, kalimat la'anallah, Allah melaknat, itu berupa satu larangan yang sangat tegas di dalam syariat Islam. Artinya menunjukkan bahwa perbuatan itu betul-betul dilarang. Perbuatan itu betul-betul dikecam. Perbuatan itu betul-betul tidak baik secara syariat. Untuk itu, pada bagian ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting kepada teman-teman dimanapun berada, yang terkadang seringkali misalnya ada bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh lingkungan yang berupaya merubah tampilan keluar dari fitrah. Maka saya menyarankan, mumpung masih ada kesempatan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya semua pengaruh itu, semua ajakan, semua bisikan tidak akan pernah memberikan pertolongan, tidak akan pernah memberikan dampak baik kepada kita semua saat kita kembali kepada Allah dan dihisab sendirian. Penting itu dipertimbangkan, ya, karena perubahan-perubahan dimaksud, pelanggaran kepada fitrah sesungguhnya merupakan bagian dari penyimpangan-penyimpangan yang bisa diperbaiki, bisa dikembalikan kepada fitrah asalnya. Saya sangat punya keyakinan karena tidak sedikit juga baik yang berkonsultasi, lalu kemudian ingin merubah diri, sekarang alhamdulillah kembali kepada asalnya dengan baik. Laki-laki kembali menjadi laki-laki yang normal, perempuan kembali menjadi perempuan yang normal, menjalani kehidupan yang baik. Dan patut juga diketahui bahwa segala sesuatu, tindakan, perilaku yang berupaya merubah fitrah itu akan selalu melahirkan satu kontroversi, yang kedua ketidaknyamanan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Laki-laki yang memaksakan diri menjadi perempuan, pasti kehidupannya akan jadi kontroversi, ketidaknyamanan akan dialami, memaksakan diri berumah tangga pun akan menemukan banyak kendala, menemukan banyak persoalan. Nah, ini yang penting sekali untuk diingat, untuk menyadarkan diri. Jika apa yang kita lakukan selalu ada persoalan, ada masalah, kontroversi, bahkan menyalahi hukum umum yang terjadi dan membuat kita tidak nyaman, artinya ada sesuatu yang mesti kita perbaiki. Yang kedua, terkait dengan penunaian umrah. Ini saya bagi kepada 3 bagian utama. Yang pertama, untuk hukum tentu tidak sah. Saya ulangi, untuk hukum tentu tidak sah umrahnya. Sangat jelas diketahui bahwa dari segi untuk mikot saja, mikot itu mengenakan pakaian ihram kemudian berniat di tempat kita yang telah ditentukan oleh Nabi SAW untuk berniat. Ya, seperti kalau dari Madinah ada Bir Ali atau Dzul Hulaifah, dan di tempat-tempat yang lainnya ada di Tan'im. Dalam mikot itu kita mengenakan pakaian khusus untuk berumrah. Lantas kemudian kita baru berniat, ya, masuk masjid, tunaikan sholat 2 rakaat, ataupun tidak harus menunaikan sholat kemudian kita berniat. Nah, syarat mengenakan pakaian ihram ini tidak terpenuhi oleh laki-laki yang berupaya mengganti dirinya menjadi perempuan. Pakaiannya sudah salah. Kalau perempuan berupaya menjadi laki-laki juga auratnya terbuka. Pakaian sudah keliru, sudah melanggar ketentuan syariat. Jadi jelas dari segi penunaian hukum tidak sah untuk dilakukan. Yang kedua, sangat berpotensi melahirkan dosa. Nah, ini yang harus diketahui dengan sangat komprehensif, sangat menyeluruh, bahwa peluang-peluang alih-alih mendapatkan pahala dan penunaian kebaikan, justru yang banyak dihasilkan itu kontroversi dan dosa. Ya, bagaimana bisa Anda bayangkan seorang laki-laki menyatu dengan perempuan? Ya, lalu mungkin juga dalam kondisi-kondisi yang aurat-aurat tertentu bisa tersingkap di kalangan
lawan jenis gitu ya. Kemudian juga bisa menimbulkan fitnah. Nah, ini yang paling berbahaya. Nah, jadi alih-alih mendapatkan pahala, bisa berpotensi juga melahirkan dosa. Dan yang ketiga, ini yang juga paling penting, bisa melahirkan fitnah yang luas. Ya, ini datang dari Indonesia, datang ke tanah suci. Dia tidak hanya membawa nama dirinya saja. Ya, bukan hanya pribadinya yang dibawa namanya, tapi juga dia membawa nama negaranya, nama bangsanya, nama masyarakatnya. Bisa dibayangkan bila kemudian diketahui ada transgender dari Indonesia dan diketahui pemerintahan setempat, lalu kemudian mendapatkan penilaian, hukuman, dan sebagainya. Tentu yang repot juga akan negaranya, masyarakat kita juga, dan juga penilaian dari negara-negara lain. Kan? Ada negara dengan mayoritas muslim terbesar, ya, jumlah umat Islam terbesar di dunia, ya, mengirimkan sosok yang kontroversial berangkat menunaikan ibadah umrah. Nah, ini penting untuk disadari oleh semua kalangan. Karena itu, yang pertama, saya mendoakan semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlindungan dari Allah itu butuh respon kita untuk cepat meraihnya, mendekati Allah. Maka dari itu, saya sarankan dan tegaskan sekali lagi, tidak harus memaksakan diri keluar dari fitrah. Kembali, perbaiki diri, lalu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalani kehidupan kita dan menguatkan diri sesuai dengan fitrah lahiriah penciptaannya. Laki-laki sebagai laki-laki, perempuan sebagai perempuan. Dijalani, disyukuri, dinikmati. Hidup hanya sekali. Setelah itu kita meninggal dan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Yang kedua, saya memberikan saran kepada travel-travel. Jangan hanya mencari keuntungan atau popularitas tertentu dengan mengendorse dan sebagainya. Diseleksi lagi. Justru memberikan peluang dengan kesengajaan, dengan kesadaran, dengan pengetahuan, itu menimbulkan potensi dosa juga dan hal yang tidak baik. Dan terakhir barangkali untuk pemerintah, baik di Kementerian Agama atau sekarang juga sudah ada badannya ya, Haji dan Umrah, juga bekerja sama dengan imigrasi, mohon diberikan pengetatan ya, supaya nanti tidak menimbulkan konsekuensi yang tidak baik dalam hubungan antar negara. Apalagi yang dibawa citranya ini kan terkait juga dengan citra bangsa, citra negara. Saya kira ini yang penting untuk disampaikan. Saya tidak berusaha membuat video ini untuk mereaksi, tidak. Tapi mengambil tanggung jawab sebagai ulama untuk mengingatkan pada perkara-perkara yang penting, berdampak secara sosial, apalagi jika ini dilakukan kemudian juga viral, seakan menjadi public figure. Ya, ini membuka ruang bagi yang lainnya dan merasa bahwa itu bisa dilakukan. Ini fatal, ini salah. Ya, sudah satu kali menyimpang, kemudian ditempatkan dalam perbuatan lain yang lebih luas lagi kontroversinya dan potensi-potensi juga persoalannya. Maafkan kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan. Tidak bermaksud apa-apa, hanya mengingatkan dan juga didorong oleh rasa sayang. Tidak ada yang lain. Sekalipun kalimatnya tegas, ketegasan itu disampaikan untuk menjaga syariat dan juga menjaga sifat kasih itu supaya baik saat kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon saya dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat ngaji bareng semuanya, ketika kita mendengar yaitu penjelasan dari Ustadz Hidayat, memang adalah transgender ini tidak diperbolehkan di dalam agama, melanggar dengan syariat. Artinya bila ada seorang laki-laki yang merubah bentuknya menjadi wanita, ini adalah hal yang sangat diharamkan. Begitu pula sebaliknya, seorang laki-laki mengubah ke bentuk perempuan, atau perempuan mengubah ke dalam bentuk laki-laki, bahkan dia mengubah dirinya hingga ketertarikan. Nah, dilihat ini adalah sangat diharamkan di dalam Islam. Mungkin ini tidak tidak asing lagi kita dengar masalah gender, sehingga juga Rasulullah juga melaknat orang-orang tersebut. Nah, kan disebutkan dalam hadis anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la'anal mukhannasina minar rijali wal mutarajilati minan nisa. Sesungguhnya baginda Rasulullah SAW melaknat para laki yang mukhannis dan para wanita yang mutarajilat. Nah, hadis Bukhari dan Daud. Nah, artinya
ada seorang laki-laki yang mengubah bentuknya ke perempuan atau perempuan mengubah bentuknya laki-laki. Ini merupakan hal yang sangat dilarang di dalam agama Islam, di dalam syariat Islam. Maka seperti yang diserukan oleh UAS kepada kita semua, mari kita sadarkan diri kita, sadarkan semua umat-umat muslim, terutama keluarga-keluarga kita, jangan sampai terjerumus hal-hal seperti ini. Makanya kita bekali dengan pembekalan agama yang pertama sekali kita kasih, yaitu pendidikan yang bagus sehingga tidak terjerumus hal-hal yang seperti itu. Semoga masalah yang viral seperti ini cepat ditanggapi oleh pemerintah, cepat ditanggapi oleh para petinggi, cepat ditanggapi oleh para ulama, sehingga tidak lagi terjadi masalah seperti ini. Kita doakan di balik semua ini, baik itu dari Zega atau yang memberangkatkannya, semoga mereka dapat hidayah, dapat yaitu pencerahan, semoga tidak melakukan hal-hal kejanggalan seperti ini, sehingga banyak sekali kerugian atau kontroversi yang kita lihat di media sosial. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi yang bersangkutan. Nah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.